Kita lanjutkan ke seri E, nomor 1. Suatu sistem periodik unsur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Katanya disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Ingat nomor atom itu jumlah proton. Terdiri dari kolom dan baris yang disebut golongan dan periode. Nah, ini sistem periodik yang sebenarnya kita pakai sampai sekarang ya. Itu adalah penyempurnaan dari tabel periodik unsur yang diusulkan oleh Henry Moseley. Kalau Mendeleev dia yang memprediksi unsur yang belum ditemukan. Kalau Mayer dia yang mengurutkan berdasarkan sifat fisik. De Bruijner itu namanya triade sistem periodik unsurnya. Newlands itu namanya sistem periodik oktav yang menemukan bahwa setiap jarak urutan 8 unsur terjadi kemiripan sifat ya. Oke, nomor 2. Di sini ada unsur A, B, C, D, E, F, G, H, I. A dan B itu ada di blok S nih. Golongan 1A dan 2A. Unsur C ini ada di golongan 3B, berarti dia blok D, golongan transisi. Unsur D ini ada di golongan karbon. Unsur E ada di golongan oksigen. F ada di golongan halogen. G ada di golongan gas mulia. H dan I ini ada di kelompok lantanida dan aktinida. Nah, kita ditanya mana unsur yang merupakan golongan utama. Golongan utama itu adalah golongan A. Nah, yang termasuk unsur golongan A itu unsur yang ada di blok S dan di blok P. Unsur yang ada di blok S itu A dan B. Unsur yang ada di blok P itu D, E, F, G. Nah, jadi jawabannya kecuali C, H, dan I aja. Itu termasuk golongan utama. C, H, dan I ini adalah golongan transisi. H dan I transisi dalam malah. Jadi jawabannya C. Nomor 3. Unsur dengan nomor atom 85 terletak pada golongan. Nah, nomor atom 85 ini unsurnya unsur astatin. Kalau kalian hafal ini sih unsurnya ada di golongan 7A seperiode dengan radon ya. Tapi kita bisa lihat dari nomor atomnya. Konfigurasi elektronnya kita singkat menggunakan konfigurasi Xe aja mewakili 54 elektron. Lanjut setelah Xe 6S dulu. Kita isi 5D dulu 1, baru balik ke 4F. Ternyata 4F-nya 14 masih lanjut. Nah, kalau gitu 5D-nya kita isi lagi. 5D-nya juga ternyata penuh. Nah, kita lanjut sampai ke 6P5 terakhirnya. Blok P nih berarti. Kalau blok P berarti elektron terluarnya dijumlahkan di subkulit S dan P terluar. 2 ditambah 5. Jadi jumlahnya 7. Berarti unsur ini ada di golongan 7A. Blok P pasti golongan A. Periodenya kita lihat bilangan kuantum utama terbesarnya 6. Nah, jadi unsur X ada di golongan halogen 7A periode 6. Nomor 4. Ini adalah konfigurasi elektron X2-. Jadi X yang udah dapat tambahan 2 elektron. Sebelum dapat tambahan 2 elektron atau X dalam keadaan netral berarti ini ya konfigurasi elektron atom X seperti ini. X ini ada di blok P. Elektron terluarnya berarti dijumlahkan di subkulit S dan P. 2 ditambah 4 berarti 6. Blok P itu pasti golongan utama, golongan A. Periodenya dilihat dari bilangan kuantum utama terbesar 5. Jadi dia ada di golongan 6A atau golongan oksigen periode 5. Unsur yang terletak pada blok P adalah unsur yang memiliki nomor atom berapa nih? Nah, ini ada nomor atom 9, 10, 31, dan 43. Kita tuliskan aja konfigurasi elektronnya ya. Anggap aja unsurnya A, B, C, dan D. Nah, kalau blok P berarti elektron terluarnya ada di subkulit P. Untuk 9 elektron berarti begini. Untuk 20 elektron saya gunakan penyingkatan argon. Berarti blok S tuh ya unsur B. Unsur C ini nomor atomnya 31. Jadi kita lanjut terus. Seperti ini. Blok P tuh. Unsur D kita gunakan penyingkatnya AR aja mewakili 36 elektron.
Gini ya. Nah, yang termasuk blok P berarti yang mana aja nih? Unsur A dengan unsur C. Karena elektron terakhir yang kita tempatkan ada di subkulit P. Kalau unsur B ini termasuk blok S karena elektron terluarnya ada di subkulit S. Kalau unsur D, blok D juga. Gitu. Jadi yang merupakan unsur blok P jawabannya 1 dan 3. Penulisan konfigurasi elektron untuk suatu unsur berhenti pada elektron terakhir dengan bilangan kuantum N-nya 3, L-nya 1 berarti subkulit P, M-nya 0 berarti orbital di tengah, dan spinnya -setengah. Jadi terakhirnya begitu. Nah, kalau terakhirnya seperti itu pasti 3P-nya ini harus terisi 5 elektron. Sebelum subkulit 3P terisi, 3S-nya harus penuh, dan konfigurasi neonnya juga harus udah terlampaui. Kita ditanya unsur tersebut terletak pada golongan berapa dan periode berapa. Kita lihat dulu unsurnya ada di blok P. Golongannya dijumlahkan nih dari jumlah elektron di subkulit S dan P terluar. 2 ditambah 5, 7. Blok P itu pasti golongan A, golongan utama. Periodenya periode 3. Karena bilangan kuantum utama terbesarnya 3. Jadi unsur ini ada di golongan 7A, halogen periode 3. Nomor 7. Dari antara unsur-unsur berikut ini, unsur dengan keelektronegatifan terbesar adalah, nah ini kalau kita perhatikan unsur Sc, Ti, Cr, Mn, dan Fe ini semua ada di satu periode yang sama. Ada di periode 4. Nah, letaknya juga udah bersebelahan nih pasti. Letaknya berurutan dari kiri ke kanan. Nah, kecenderungan keelektronegatifan dari kiri ke kanan dalam tabel periodik unsur itu makin besar. Jadi pasti yang keelektronegatifannya terbesar adalah unsur Fe di sini. Nomor 8, perhatikan. Ini ada unsur A, B, C, D, E, F. Semuanya ada di periode yang sama, periode 2. Cuma golongannya aja yang beda. Golongannya dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, sampai golongan 6A. Nah, yang ditanyakan, urutan energi ionisasi pertama dari kelima unsur itu dimulai dari yang paling kecil. Nah, energi ionisasi kan memang kecenderungannya dari kiri ke kanan itu makin besar. Tapi ada anomali aja di golongan 2A ke 3A dan 5A ke 6A. Jadi kalau kita urutkan sebenarnya energi ionisasi pertamanya A itu lebih rendah dari B, tapi C lebih rendah dari B. D, E, nah di sini ada yang anomali lagi F gitu. Jadi kalau disuruh diurutkan dari yang paling kecil urutannya A, C, B, D, F, E. Nomor 9. Atom suatu unsur memiliki 14 neutron pada intinya. Jika diketahui unsur tersebut berada pada golongan 3A periode 3, maka nomor masanya adalah golongan 3A periode 3 ini ada di blok P. Kalau blok P, elektron terluarnya ada di subkulit S dan P. Kulitnya kulit ketiga karena periodenya periode 3. Golongannya 3A berarti jumlah elektron valensinya 3. Konfigurasinya pasti udah memenuhi konfigurasi neon. Berarti jumlah elektron unsur X ini adalah 10 ditambah 2 ditambah 1. 10 itu dari neon, tambah 2 ditambah 1. Jadi jumlah elektronnya 13. Kalau gitu jumlah protonnya juga 13 pada keadaan netral. Jadi nomor atomnya 13. Nomor masanya itu berarti jumlah proton ditambah neutronnya. 13 ditambah 14. Jadi nomor masanya 27. Nomor 10. Dari antara unsur-unsur berikut ini, unsur dengan jari-jari terkecil adalah, nah di sini ada 5 unsur yang posisinya beda-beda nih, pasti beda ya dalam tabel periodik unsur. Maksudnya tidak seperiode dan tidak segolongan. Karena kalau dilihat Be ini konfigurasi elektronnya begini. Saya pakai konfigurasi elektron Niels Bohr karena semuanya nomor atomnya kurang dari 20.
Jadi saya gunakan ini supaya lebih simpel perhitungannya. Nah, kelihatan di sini ya. BELI itu ada di periode 2. Jadi saya gambarkan ini ada periode 2. Na ada di periode 3 dan kalium ada di periode 4. Jadi saya gambarkan 3 periode aja. Nah, Li ini ada di golongan 1A, periode 2, jadi posisinya di situ. Na ada di golongan 1A juga, elektron valensinya kan 1. Periode 3 berarti Na letaknya di bawahnya Li. Kalium ada di golongan 1A juga tapi periode 4, jadi posisinya di bawahnya Na. Nah, sekarang kita lanjut ke yang jumlah elektron valensinya 2, ada Be. Be ada di golongan 2A, periode 2, jadi posisinya di sebelah kanannya Li. Kemudian ada unsur fluor, golongan 7A. Jadi dia jauh lebih kanan daripada unsur-unsur yang lain, periodenya periode 2. Jadi posisinya F di situ. Jadi kurang lebih posisi 5 unsur ini dalam tabel periodik unsur seperti ini. Nah, kecenderungan jari-jari atom dari kiri ke kanan dan bawah ke atas itu makin kecil. Jadi jari-jari terkecil itu pasti atom F. Kalau yang terbesar pasti atom kalium. Yang paling kecil berarti yang paling atas dan paling kanan. Selesai.